selamat datang kembali. Kebayang nggak sih, setiap kali kita online, itu tuh kayak kita lagi ngebangun jembatan dari rumah kita yang super pribadi ke dunia luar yang luas banget. Nah, kali ini kita bakal ngobrolin gimana caranya biar jembatan digital ini kuat, aman, dan cuma bisa dilewatin sama orang-orang yang kita mau. Oke, kita coba dalami analogi ini ya. Bayangin deh, koneksi internet kita itu ya jembatannya. Di satu sisi, ada rumah kita, isinya data pribadi, foto-foto, chat penting. Nah, di seberangnya, itu seluruh dunia. Jembatan ini kan berguna banget, tapi di saat yang sama, ini bisa jadi titik paling rawan. Soalnya, kalau nggak ada pengaman yang benar, jembatan ini bisa jadi pintu masuk buat tamu nggak diundang. Ya, kayak pertas atau penipu gitu. Mereka bisa ngintip, nyuri, atau bahkan ngubah data kita yang lagi lewat di atas jembatan itu. Serem kan? Jadi, gimana dong caranya kita bikin jembatan yang kokoh? Nah, itu dia pertanyaannya. Dan ternyata ada loh aturan mainnya. Ada prinsip-prinsip dasar di dunia cybersecurity buat ngebangun benteng digital yang kuat. Jadi ini bukan cuma soal pasang gembok aja ya, tapi kita harus paham betul fondasinya. Dan ini dia nih fondasinya. Dalam dunia keamanan informasi ada 3 pilar utama yang sering disebut CIA Triad. Bukan agen rahasia ya, tapi confidentiality, integrity, dan availability. Anggap aja ini blueprint atau cetak biru buat membangun jembatan digital kita yang super aman. Yuk kita bedah satu-satu. Pilar yang pertama, confidentiality atau kerahasiaan. Ini simple banget. Intinya, cuma orang yang berwenang yang boleh lihat data kita. Titik. Gimana caranya? Alat utamanya itu enkripsi. Enkripsi itu ibaratnya ngubah surat kita jadi bahasa kode rahasia yang cuma bisa dibaca sama si penerima. Lanjut, yang kedua adalah integrity atau keutuhan. Ini soal mastiin data yang kita kirim itu nyampenya utuh. Nggak ada yang diubah-ubah di tengah jalan. Coba bayangin kita kirim paket pakai segel pengaman. Kalau segelnya rusak pas nyampe, kita langsung curiga kan isinya udah diacak-acak. Nah, persis kayak gitu cara kerjanya. Dan pilar terakhir, availability atau ketersediaan. Logis banget sih ini. Maksudnya, buat apa punya jembatan super canggih dan aman kalau pas kita mau lewat, jembatannya malah ditutup. Ketersediaan ini menjamin data dan layanan kita itu selalu bisa diakses kapanpun kita butuh. Nggak ada tuh ceritanya kena serangan yang bikin semuanya down. Oke, prinsip dasarnya udah kita pegang ya, 3 pilar tadi. Sekarang pertanyaannya, alat-alatnya apa aja nih? Apa aja perkakas yang wajib kita punya buat membangun dan ngerawat jembatan digital kita biar tetap aman? Alat pertama, dan ini yang paling dasar banget, adalah HTTPS. Coba deh sekarang lihat di bagian alamat browser kamu. Kalau ada icon gembok dan alamatnya dimulai dengan HTTPS, artinya koneksi kamu aman terenkripsi. Tapi kalau cuma HTTP doang tanpa S, wah itu sama aja kayak kita teriak-teriak ngasih tahu data pribadi di tengah pasar. Gampang banget diintip orang. Nah, ini nih pertanyaan sejuta umat. Gimana soal WiFi gratisan? Enak sih, nyaman, tapi aman nggak? Jawabannya, sering banget nggak aman. Pakai WiFi publik itu ibaratnya kita lagi jalan di jembatan kayu yang udah reyot, bolong-bolong, dan nggak ada pegangannya. Siapa aja bisa ngintip data kita dari bawah? Nah, disinilah VPN jadi pahlawannya. Anggap aja VPN itu kayak kita bikin terowongan pribadi yang super rahasia. Jadi, meskipun kita lagi di jalan raya WiFi publik yang nggak aman, semua data kita lewatnya di dalam terowongan pribadi yang terenkripsi ini. Aman banget. Ini cara paling ampuh buat ngelindungin diri di jaringan publik. Berikutnya, ada yang namanya firewall. Pikirin aja firewall itu kayak satpam atau pos keamanan di ujung jembatan kita. Tugasnya, ngecekin setiap kendaraan data yang mau masuk atau keluar. Kalau ada yang mencurigakan atau nggak diundang, langsung diblokir. Ini benar-benar garis pertahanan paling depan. Oke, yang satu ini super duper penting. Two-factor authentication atau 2FA. Ini nambahin satu lapis keamanan lagi, jadi nggak cukup cuma masukin password, yang ibaratnya kunci pertama. Kita butuh kunci kedua, biasanya kode unik yang dikirim ke HP kita. Dengan begini, akun kita jadi jauh lebih susah buat dibobol. Dan tentunya jangan lupakan software antivirus. Ini kayak tim patroli yang rutin keliling buat ngecek dan nangkep software jahat. Tapi ada satu hal yang paling krusial, antivirusnya harus selalu diupdate. Kenapa? Karena ancaman baru itu munculnya tiap hari. Oke, punya semua peralatannya itu keren banget. Tapi yang lebih penting lagi adalah kita harus tahu kapan dan di mana kita harus waspada. Yuk
Yuk kita lihat beberapa jebakan digital yang paling sering kita temuin sehari-hari. Nah, lihat tabel ini kayak rangkuman praktisnya. Mau login ke website, risikonya kredensial kita bisa dicuri. Lindunginya pakai HTTPS dan 2FA. Lagi di kafe, pakai wifi umum, awas disadap. Solusinya, nyalain VPN. Dapat email aneh nawarin hadiah. Wah, itu kemungkinan besar phishing. Jangan sekali-kali diklik linknya. Mau install aplikasi atau download file, pastikan dari sumber resmi dan biar antivirus yang ngecek dulu. Simple, tapi efeknya luar biasa. Setelah kita ngomongin semua pilar dan peralatan canggih tadi, kita sampai di satu kesimpulan yang paling penting. Semua teknologi keamanan itu hebat, tapi komponen keamanan yang paling krusial ternyata adalah kita sendiri. Jadi, ada 3 hal utama yang harus kita pegang. Pertama, ingat, ngelindungin data itu tanggung jawab kita masing-masing. Kedua, enkripsi lewat HTTPS dan VPN itu perisai utama kita di dunia maya. Dan ketiga, ini yang terpenting, biasakan berpikir kritis. Sebelum klik, sebelum download, sebelum sharing, selalu tanya dulu, ini aman nggak ya? Dan sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Sering banget kan kita milih nyaman daripada aman? Nah, setelah obrolan kita hari ini, coba deh pikirin lagi, buat kamu pribadi, di mana batas antara kenyamanan dan keamanan? Karena jawaban dari pertanyaan itu bakal nentuin seberapa kokoh jembatan digital yang lagi kita bangun.